Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa kerjasama yang sudah disepakati antara kedua negara. Kedua negara berminat untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi canggih seperti penggunaan luar angkasa, smart city hingga kecerdasan buatan. Adapun pada sektor minyak dan gas, Rusia bersedia menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia. Selain itu juga, Rusia sepakat mau membantu Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Ya, pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya atas sikap negara-negara anggota G7 yang mendukung Israel dalam melancarkan serangan militer terhadap Iran. Pemerintah Indonesia dipastikan tidak memihak pada aksi militer yang dapat memperburuk situasi global. Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya atas sikap negara-negara anggota G7 yang mendukung Israel dalam melancarkan serangan militer terhadap Iran. Pemerintah Indonesia dipastikan tetap konsisten berada di pihak perdamaian dan mendukung segala upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, Indonesia tidak memihak pada aksi militer yang dapat memperburuk situasi global. Menurut Sugiono, perang yang sudah dimulai sulit diprediksi ujungnya. Perang juga memberikan dampak besar yang harus ditanggung masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia kita sama sekali tidak mengharapkan situasi ini karena serangan yang dilakukan ini juga justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana, ya kan? Ya makanya kita berharap ada kebijaksanaan sehingga ada langkah-langkah yang damai untuk bisa mengendurkan ketegangan dan suasana. Sebelumnya negara-negara anggota G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang menyatakan dukungan terbuka terhadap hak Israel untuk membela diri, termasuk dalam meluncurkan serangan langsung ke wilayah Iran yang mereka nilai sebagai ancaman nuklir. Pernyataan ini memicu reaksi dari berbagai negara berkembang dan anggota gerakan non-blok termasuk Indonesia yang khawatir eskalasi lebih lanjut dapat mengancam stabilitas global dan membuka babak baru konflik internasional berskala luas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bank Indonesia mewaspadai dampak ketegangan geopolitik global termasuk perang Israel dan Iran terhadap perekonomian dan pasar keuangan dunia. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengakui ketegangan perang Iran-Israel hingga kebijakan perdagangan proteksionis Amerika Serikat telah memberikan dampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, gangguan rantai pasok global akibat geopolitik juga dapat mempengaruhi harga komoditas yang akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Aida menekankan dalam konteks pasar keuangan, BI fokus menjaga kestabilan rupiah dengan aktif menjaga stabilitas rupiah di pasar. Dari negosiasi seperti kita ketahui, membaca dari media UK dan Qatar itu sudah selesai negosiasinya dan kemudian masih ada berbagai macam negara yang masih berlangsung termasuk dengan Indonesia. Nah dengan itu yang menjadi perhatian kami bagaimana kami melihat perkembangan ekonomi global. Sementara untuk geopolitik ini memang masih terus berkembang, yang kita terus berhati-hati tentunya memperhatikan bagaimana dampaknya kepada supply disruption, pasokan ya teman-teman, dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi harga-harga komoditas. Itu yang menjadi. Ya pemirsa, Kementerian Perindustrian membuka opsi bakal mengajukan undang-undang kawasan industri di parlemen. Keberadaan undang-undang ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan atau pengembangan kawasan-kawasan industri di Indonesia. Kementerian Perindustrian membuka opsi bakal mengajukan undang-undang kawasan industri di parlemen.
Terlebih saat ini Kemenperin belum memiliki banyak aturan sektoral seperti kementerian teknis lain. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Himpunan Kawasan Industri Indonesia untuk membuat perhitungan kuantitatif terkait kontribusi kawasan industri terhadap ekonomi nasional. Hal ini penting agar dapat mempermudah Kemenperin dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan Undang-Undang Kawasan Industri atau revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kuantitas maupun harganya tidak sesuai dengan regulasi, dalam hal ini AGBT 7%, maka seharusnya ya, AKI itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendatangkan gas dari sumber-sumber lain, termasuk mendatangkan gas dari luar. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan atau pengembangan kawasan-kawasan industri di Indonesia. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Daya saing Indonesia menurun tajam. Berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025, tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Berdasarkan laporan yang diumumkan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025 oleh IMD World Competitiveness Center atau WCC, tingkat daya saing Indonesia turun 13 peringkat, di mana tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Tercatat dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di tahun 2022, naik ke peringkat 34 di tahun 2023, hingga akhirnya ada di posisi 27 pada tahun 2024. Sementara itu, 3 dari 5 negara Asia Tenggara dilaporkan daya saingnya juga turun peringkat. Thailand turun 5 peringkat dan Singapura turun 1 peringkat. Di sisi lain, posisi Malaysia berhasil naik 11 peringkat dan Filipina naik 1 peringkat. Kenaikan peringkat kedua negara ini didorong oleh kebijakan industri dan investasi digital yang strategis. Direktur World Competitive Center IMD Arturo Bris mengatakan, pasca pandemi Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat. Saat itu, daya saing Indonesia didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Di sisi lain, berdasarkan World Competitiveness Ranking oleh IMD World Competitiveness Center, 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi menjadi pendorong polarisasi. Artinya, masalah ekonomi mendasar seperti infrastruktur yang tidak memadai, ketimpangan struktural, angka pengangguran yang tinggi, minimnya penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan yang tidak merata harus menjadi porsi perhatian yang besar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.